Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ibadallahi. Sinafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Baina sakal hadithi kitabullah. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, sidang salat subuh Masjid Thayyibah, a'azakumullah jami'an. Segala puji bagi Rabbana Jalla wa Ala yang pada hari ini Allah limpahkan segala nikmat untuk kita kesemuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tuntunan kita mulia sallallahu alaihi wasallam serta nikmat kesehatan tentunya. Kita akan serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah dekatkan nikmat itu semuanya hingga kelak di saat Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, sama-sama hari ini pembahasan tentang masalah mawaqitus sholat, tentang masalah bab sholat, tentang masalah waktu sholat, di mana kesemuanya berkaitan dari hadis yang ke-128 kemarin, termasuk hadis yang ke-129 kemarin yang kita baca, atau hadis yang pertama dalam kitab bab sholat ini, juga hadis yang kedua dalam kitab ini pula, dalam bab sholat. Sebas terkait tentang masalah hadis yang pertama kemarin, tentang masalah waktu-waktu sholat dari kisah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang masalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu sholat duhur, yaitu beliau menyatakan idza salatis syamsu wa kana dhullu rajuli kaqulihi, ketika matahari telah condong, di mana ukurannya adalah di saat bayangan seorang hamba sama kayak bayangan dirinya. Ini adalah akhir waktu duhurnya atau masuk waktu sholat asar. Malam yahdur waktul asar, selama masuk asar. Waktul asri malam tasfar syams. Beliau menyatakan pula waktu asar selama matahari belum menguning. Waktu sholatil maghribi, waktu sholat maghrib, malam yahibu syafaq, selama syafaq. Syafaq itu istilahnya itu merahnya matahari. Jadi sisa warna setelah bundaran matahari itu hilang. Beliau menyatakan waktu sholat maghrib selama bundaran merah, warna sisa merah tersebut belum hilang. Waktu sholatil isya, waktu sholat isya ila nisfil lail awsat, hingga pada pertengahan malam. Waktu sholatil subhi min tulu'il fajri malam tatul isyams. Beliau menyatakan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar shadiq hingga sebelum matahari itu muncul kembali. Hingga dalam tambahan lainnya dinyatakan di sini dari Buraidah tentang masalah sholatul asar wasyamsu baydha'u naqiyatun. Beliau menyatakan waktu sholat asar ini pula di saat matahari warnanya putih dan terang benderang. Wa min hadits Abi Musa, dari Musa beliau menyatakan wasyamsu murtafi'atun, saat sholat asar itu pula saat matahari tinggi terang di atas langit. Perlu sampai di sini tentang khilaf para ulama terkait dengan masalah fi nihayatil waqtil muhtari lil asri, tentang pilihan para ulama
tentang akhir waktu salat asar yang paling terbaik. Wa taba a'immatus salasa, imam yang tiga menyatakan, yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, wa jumhur ulama ila anhu yantahiya bi masiri dhilli mislaihi ba'da min fa'iz zawal. Beliau menyatakan bahwasanya akhir salat asar itu adalah selama tinggi seorang hamba bayangannya kayak dua ukuran dari bayangan sesungguhnya. Dalilnya diantaranya dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan At-Tirmidzi pula, anna Jibril alaihi salatu wasalam amma Nabi alaihi salatu wasalam fa shalla bihil asra fi martisaniyah. Dikisahkan di sini bahwasanya Jibril alaihi salatu wasalam sempat sholat asar bersama Nabi yang kedua dan Jibril sebagai imamnya. Hina sara dilakal syai'in mislaihi. Dikisahkan di sini bahwasanya sholatnya Jibril tersebut bersama Nabi alaihi salatu wasalam di saat ukuran seorang hamba kayak dua kali bayangannya. Kemudian beliau dawuh, as-sholatu ma baina hadaini waqtaini. Salat asar antara dua waktu inilah. Dalam artian baik saat yang namanya matahari ketika panas-panasnya, tinggi dirinya, atau di antaranya pula selama ketika bayangan para hamba dua kali ukurannya. Wa qala Bukhari menyatakan, Imam Bukhari, wa asahu syai'i fil mawaqit. Ini di antara waktu terbaik dalam masalah salat asar. Yang kedua, Imam Ahmad menyatakan, ana waktu salatil asri yamtatu ila isfar syams. Akhir salat asar dari awal ketika ukuran bayangan sama hingga saat matahari mulai menguning. Dasar beliau di antaranya dari riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, beliau menyatakan waktu salatil asri malam tasfarus syams. Waktu akhir salat asar selama matahari belum menguning. Pertanyaan sekarang, apakah boleh selepas matahari menguning kita salat asar? Para ulama menyatakan mari kita nyatakan tentang masalah waktu darurati, tentang waktu darurah bagi orang-orang yang punya udzur syar'i, yaitu orang-orang dalam keadaan sakit, orang-orang para wanita yang haid dan menstruasi dan lain sebagainya, maka diperbolehkan di saat setelah sucinya untuk sholat di waktu-waktu darurat tersebut ketika matahari sebelum tenggelam. Khilaf ulama berikutnya, waqtalafal ulama'u fi nihayatil waqtil mukhtari li salatil isya. Tentang khilaf para ulama tentang akhir waktu sholat isya. Banyak pendapat di sini kami sebutkan agar tidak salah paham dan tidak gegeran satu sama lain. Wa dzaba Imam Ahmad fil masyhuri min madzhabihi annahu yantahi thulutsul lail al-awwal. Beliau menyatakan Imam Ahmad bahwasanya akhir waktu sholat isya selesai pada sepertiga malam pertama. Bagaimana cara ngitungnya? Semenjak terbenamnya syafaq atau matahari tersebut hingga menjelang yang namanya fajar shadiq itu muncul. Bagi tiga sudah. Sepertiga awal, sepertiga yang kedua, sepertiga yang terakhir. Ini cara baginya. Atau bagi dua, separuh awal, separuh akhirnya. Ini cara bagi tentang masalah kapan batasan separuh tiga malam, atau separuh yang awal, atau separuh yang akhirnya. Wahwal jadid min madhab Imam Syafi'i. Pendapat ini pula diambil Imam Syafi'i dalam pendapat yang terakhir beliau. Dalam Sahih dikeluarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dalam Sahih Al-Bukhari, sempat beliau berkata satu kalimat ini, kan yusallunal atamata. Isa menyatakan, dulu kalangan sahabat salat al-atama. Al-atama itu adalah salatul isya al-akhir, yaitu salat isya yang terakhir. Bima baina an yaghibu syafaq ila thuluthul lail. Beliau menyatakan bahasanya sahabat zaman dahulu kalau salat, ketika salat isya, begitu syafaq merah itu hilang. Jadi apa istilah Pak warna merah itu Pak? Mega merah, atau mega merah Pak? Maghrib itu kan terbenamnya mata di bundaran itu hilang dari yang namanya ufuk. Tinggal sisa warna merah. Warna merah hilang itulah masuk salat isya. Kata Isa menyatakan, dulu kalangan sahabat salat atamata salat isya saat ketika hilangnya syafaq ini, warna merah ini, ila thuluthul lail, sampai sepertiga malam awal. Ini kiamat pertama, pendapat yang pertama tentang masalah batasan akhir salat isya. Pendapat yang kedua, wa dzaba Imam Abu Hanifah ila ibtidai waqtil mukhtari ila nisfil lail. Abu Hanifah menyatakan bahasanya
akhir waktu Isya hingga pada separuh malam yang pertama, nisful lail, itu awal dari separuh malam. Wa ahdul qaulaini fi madhhab Syafi'i, ini di antara madhab yang kedua dari Imam Asy-Syafi'i. Dan lainnya dalam satu riwayat ini dalam Sahih Bukhari pula dari Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara salatul Isya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sempat mengakhirkan waktu sholat Isya ila nisfil lail, hingga pada separuh malam yang terawal. Dalam Sahih Bukhari ini pula. Pendapat ini pula dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dan lain sebagainya. Cuma kemudian yang jadi masalah ada riwayat lain. Wa dzaba jumahirul ahli ilmi wa minhum a'immatul arba'ah wa atba'ahum ila annahu ba'dal waqtil ikhtiyari lil isya yadkhulu waqtud darurati wa yamtatu hatta tulu'ul fajri. Dalam kalimat ini penulis menyatakan bahasanya mayoritas ulama ahli ilmi, di antaranya para imam yang 4 dan pengikutnya semuanya, bahwasanya waktu yang terpilih dalam sholat Isya masuknya hingga kemudian waktu darurah, saat matahari jelang muncul di fajar shadiknya. Alasannya apa? Dalam Sahih Muslim dikatakan bahasanya satu kalimat ini Nabi menyatakan laisa fin naumi tafridun. Beliau menyatakan alaihi salatu wasallam, tidur bukanlah sebab seorang hamba itu meremehkan waktu sholatnya. Sekali lagi, Nabi menyatakan laisa fi naumi tafridun. Tidur bukanlah alasan seorang hamba itu meremehkan waktu sholat, karena orang tidur itu tidak sadar. Innamat tafrid, beliau menyatakan orang meremehkan waktu sholat adalah ala man akhara sholata hatta yadkhula waqta sholatil ukhra. Beliau menyatakan dinamakan orang-orang meremehkan waktu sholat ketika orang ini sengaja mengakhirkan waktu sholat hingga masuk sholat yang berikutnya. Inilah pendapat jumhur ulama tentang masalah batasan akhir waktu sholat Isya maupun sholat yang lainnya. Dalam artian ada 4 sholat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, batasannya kesemuanya hingga masuk batasan waktu sholat yang berikutnya, kecuali sholat subuh. Nek subuh dari fajar sodik sampai zuhur kembuk, Pak, bawa waktu ini. Itulah di antara para ulama menyatakan 4 sholat ini, mereka menyatakan batasannya di antara pendapat yang ketiga adalah di saat waktu masuk sholat yang pertama berakhir hingga waktu sholat yang berikutnya dari hadis ini. Tapi ingat, ini waktu darurati, waktu yang paling darurat. Hadis yang kedua kita bahas pula tentang bayan sallallahu alaihi wasallam, mata sallallahu alaihi wasallam usolli al-mafruḍah. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu? Hadis yang kedua, hadis yang ke-129. Dari sahabat Abil Barzah al-Aslami. Kita bahas kemarin seorang sahabat ini yang mulia, sahabat yang punya keistimewaan ketika sholat sempat membatalkan sholatnya gara-gara ontanya kabur. Ia batalkan sholatnya, mengejar ontanya agar dia bisa pulang ke rumahnya. Sempat kalangan sahabat lainnya menghina, iki kok sholat kok kejar unta malan. Kata beliau radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam selama hidupnya tidak pernah menyalahkan beliau ketika sholat jamaah ontanya kabur dan ia batalkan sholat. Karena rumahnya jauh. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan rukhsah untuk beliau untuk mengejar ontanya. Dalam artian sholat masih bisa dikejar dan sholat masih bisa diulangi lagi. Tapi kalau onta ujul, bisakah diulangi lagi? Unta ojol bisa diulangi lagi nggak kira-kira? Contoh, sepeda sampean hilang, dijupuk uang, sampean kejar isya atau membatalkan sholat atau bagaimana atau lanjut sholat? Contoh misal, sampean sholat Allahu Akbar, gereng, kurungu suara sampean, suara kendaraan sampean, batalkan sholat atau lanjut sholat? Batalkan sholat. Ini gambarnya bahwa selama ada kisah-kisah darurat diperbolehkan, termasuk kisah dari Abi Barzah al-Aslami ini, yang menceritakan karena Rasulullah SAW yusallil asra, Nabi SAW sholat asar, tsumma yarji'u ahaduna ila rahlihi, hingga diantara kami pulang ke rumah kami masing-masing, fi aqsal madinati, dalam ujung kota Madinah. Dalam arti diantara kalangan sahabat Nabi sempat tinggal jauh di kota Madinah, wasyamsu hayyatun, matahari dalam keadaan panas-panasnya. Dalam artian hayyatun ini, Pak, baunya, cahayanya masih terang benderang, panasnya masih menyengat pula.
Wa kana istahibu an yuakhira minal isya. Dan dalam kalimat ini beliau menyatakan alaihi salatu wassalam, atau sahabat menyatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sangat suka untuk mengakhirkan waktu sholat isya. Wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal haditsu ba'daha. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, kata beliau, tidak suka seorang muslim tidur sebelum sholat isya. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam enggak suka seorang muslim kakek ngomong sebelum sholat isya. Apa kakek ngomong dalam bahasa Indonesia itu, Pak? Majlas. Apa itu majlas? Cangkruan alias ngopi. Ngopi sebelum isya itu disunahkan, sebenarnya ada masalah, sebetulnya bukan disunat, jika ada masalah. Cuma nih sampai ngobrol sampai tengah malam durung sholat isya, kok bablas gak bakal sholat isya nantinya. Dalam poin ini belum menyatakan, belum nggak suka orang tidur sebelum sholat isya. Yang kedua, kakek ngomong sebelum sholat isya. Wakana yanfatilu bimana yanfatilu iltafata ilaihi. Dalam artian dalam kalimat ini, Nabi alaihi salatu wassalam selesai sholat subuh min sholatil ghadati, itu sholat subuh, hina ya'rifur rajulu jalisahu, ketika seorang sahabat saling tahu sama lain tentang siapa depan belakang dia. Depan, belakang, kiri, kanan, kiri, dia lihat semuanya kenal. Wa kana yaqra'u bisitina ilal mi'ati. Dikisahkan di sini Nabi alaihi salatu wasallam dalam sholatnya yaqra'u bisitin, membaca ayat Al-Qur'an sebanyak 60 ilal mi'ati, hingga 100 ayat Al-Qur'an. Sempat ada penerjemahan dari beberapa asatidah yang sempat saya lihat di YouTube ini, Pak. Mereka menceritakan di antara sunnah sholat subuh, Nabi selepas adzan baca ayat Al-Quran 60 hingga 100. Terjemahannya kurang tepat. Yang betul apa? Nabi alaihi salatu wassalam dalam sholat subuhnya membaca ayat antara 60 hingga 100 ayat Al-Quran. Sambil contoh, nanti tolong dihitung Bapak Ibu muliakan. Di antara sunnah sholat subuh di hari Jumat, rakaat pertama Nabi alaihi salatu wassalam baca surat As-Sajdah. Dihitung ayatnya itu berapa. Rakaat kedua surat Al-Insan. Hitung aja coba. Antara sajadah dengan ayat diakumulasi berapa ayat kira-kira itu. Ini contoh kecil bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membiasakan sholat subuh agak panjang bacaannya. Nanti kita bahas di hadis yang ke-133 atau hadis yang ke-6. Nanti kita bahas pula. Selanjutnya di sini, Pak, wa indahuma min hadis Jabir, dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari pula, dari hadis Jabir dia menyatakan bahwasanya wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Nabi alaihi salatu wasallam terkadang mengawalkan waktu isya, terkadang mengakhirkan waktu isya. Idza ra'ahum istama'u ajjala. Ketika kalangan sahabat telah muncul dan telah kumpul, beliau segerakan sholat isya. Wa idza ra'ahum abta'u, di antara sahabat mungkin ada yang lembek atau mungkin lagi lelet dan enggak kumpul-kumpul, akhara, beliau akhirkan waktu salat isya. Wa subhu kana Nabi alaihi salatu wasallam yusalliha bi ghalasin. Dan suatu ketika pula dalam salat subuh, Nabi alaihi salatu wasallam salatnya dalam keadaan ghalas. Ghalas itu artinya apa? Zulumatu akhir lail idza ikhtalata bi daw'is subhi. Akhir malam saat campur dengan munculnya fajar shadiq. Ini gelap, bukan artinya terang. Dalam keadaan awal subuh itu gelap. Wali muslimin, dari Sahih Muslim pula, min hadits Abi Musa, faqamal fajra hina insyaqal fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat fajar itu salat subuh saat fajar mulai mereka. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dikisahkan di sini, manusia saat itu selepas sholat tidak tahu siapa antara mereka satu sama lain karena gelapnya. Kenapa Nabi mengakhirkan waktu sholat? Kadang menyegerakan waktu sholat untuk melihat keadaan makmumin. Tujuannya apa? Memudahkan keadaan mereka, di mana misalnya sudah kumpul semuanya, maka hajat ditunaikan. Walaupun sholat isya lebih utama di akhir waktunya. Tapi misalnya mereka lelet sama Nabi alaihi salatu wasallam diakhirkan. Hajat tujuannya untuk apa? Agar umat Islam bisa sholat di waktu yang paling utama. Sama masuk hadis yang baru 130 Bapak, betul ya? Ada pertanyaan sebelum saya masuk di sini?
Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu. Pernah sahabat di sini, siapa Rafi' bin Khadij? Di antara kalangan sahabat yang muda yang sempat minta izin perang tidak diizinkan karena apa? Masih muda. Cuma Rafi' bin Khadij ini sempat punya kemampuan memanah yang sangat tepat dan jago duel pula. Sempat diadu duel, artinya gulat melawan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Bukan sebagai duel untuk kayak UFC itu bukan, Pak. Tapi bukan artinya untuk MMA, bukan. Untuk melihat kemampuan satu sama lain. Hingga lolos dan masuk di antara pejuang-pejuang Uhud di sana. Dalam kisah kemarin saya bawakan di sini, Rafi' bin Khadij ini di antara sahabat radhiyallahu anhu yang sempat tertancap panah di ketiaknya. Sama ini dicabut, cuma ada sisa logam di sana. Tujuannya untuk apa? Kata Rasulullah SAW, kali ini masih menempel pada dirimu ya Rafi' bin Khadij. Aku saksi di mata Allah Subhanahu wa taala, engkau di antara syuhada nanti dalam kematianmu. Jelaskan di sini bahwasanya qal yang menceritakan kunna nusallil maghriba ma'an Nabi alaihi salatu wasalam wa yansarifu ahaduna wa innahu la yuksiru mawaqi'a nablihi. Beliau menyatakan bahwasanya aku sempat sholat maghrib bersama Nabi alaihi salatu wasalam wa yansarifu ahaduna, dan kami tuntaskan sholat tersebut hingga kemudian bubar. Wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, dan kami sempat melihat tempat jatuhnya lembing kami atau anak panah kami. Mawaqi' ini artinya jamu mawqi'. Wa huwa mawdu'ul wuqu', artinya adalah tempat jatuhnya barang. Artinya mawaqi'u nablihi, tempat-tempat jatuhnya panah kami. Ada banyak manfaat hadis di sini yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, tentang faedah hadis ini yang pertama, istihbabu ta'jilu sholatil maghribi fi awali waktiha. Dianjurkan sholat maghrib di awal waktunya. Mengapa? Mengapa dianjurkan untuk sholat maghrib di awal waktunya? Waktunya pendek, tidak suwe. Dianjurkan untuk sholat maghrib pada waktunya. Bihaitsu yansarifu minhal wadha'ul baqi. Di antara penjelasan di sini, ketika orang berpaling selepas sholat maghribnya dan dha'ul baqin, cahaya masih muncul, cahaya masih jelas di sana. Ini di antara gambaran bahwasanya Nabi alaihi wasallam menyunahkan atau menganjurkan sholat maghrib di awal waktu. Bittifaqil a'immati, dan ini ittifaq para a'imah, para imam. Yang kedua, al-muradu bil ghurubi wa huwa ghurubu qarsu syamsi jami'ahu. Bimakna ghurub atau maghrib ini artinya waktu maghrib ketika bundaran matahari telah tuntas hilang. Bukan cahayanya, tapi bundaran matahari hilang. Inilah awal yang paling utama ketika menjelang masuk sholat maghrib ditunaikan di sana. Bihaitsu la yara minhu syai', hingga tidak terlihat sama sekali, dan diambil oleh ijma di sini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pula dari Ibnu Auqa, dari Salamah Ibnu Auqa, bahwasanya anak Nabi alaihi salatu wasallam kan yusallil maghriba idza gharabatis syamsu. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam salat maghrib begitu matahari hilang, matahari tenggelam. Yang ketiga, tentang faedah hadis ini, yang tentu waktu maghribi ila maghribi syufqil ahmar, tuntasnya atau nihaya atau akhir selesainya waktu salat maghrib ketika hilangnya sisa ufuk warna merah di sini. Di antaranya hadis Nabi beliau menyatakan dalam Sunan Daruqutni, waktu maghribi malamnya seperti nurus syafaq. Beliau menyatakan bahwasanya waktu salat maghrib selama cahaya merah belum hilang. Dalam sabda lain beliau menyatakan asy-syafaqu al-hamratu. Dinamakan syafaq adalah warna merah. Wa idza ghaba wajabatis salat. Setelah yang namanya hilang warna merah ini, maka wajib salat. Setelah warna merah ini hilang, wajib salat isya. Wajabatis salat, salat isya maksudnya. Qolal iyad bi Khatib bin Iyad menyatakan bahasanya asar al-hamra allati tabqa fi sami ba'da maghrib syamsi. Beliau menyatakan dinamakan syafaq adalah warna merah setelah matahari itu hilang bundarannya. Saya masuk pada hadis yang berikutnya 131. Hukmu ta'khir sholatul isya an awal waktiha, tentang hukum mengakhirkan waktu sholat isya di awal waktunya.
Dari kisah Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan bahwa saya qalat a'taman Nabi alaihi salatu wasallam. Dinamakan atama artinya Pak, dakhala fil atamata, yaitu masuk di waktu malam. Artinya apa? Wal atamatu akhiru thuluthul lail awal. Akhir waktu malam yang pertama. Dinamakan atama adalah akhir sepertiga malam yang pertama. Aisyah menyatakan Ya'taman Nabi alaihi salatu wasallam dzata lailatin bil isya. Sempat Nabi salat isya di akhir sepertiga malam yang pertama. Hatta dzahaba amatul lail, hingga seluruh atau seluruh malam itu hilang, atau kasir minal lail hilang. Hingga malam yang banyak itu hilang. Tsumma kharaja fa shalla, hingga Nabi keluar dari mana ini kira-kira? Keluar dari mana ini kira-kira? Keluar dari kamar beliau, dari Hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi begitu sepertiga malam awal itu hilang atau terakhir, sampai malam-malamnya itu sisa dikit, beliau baru keluar dari kamarnya beliau. Fasalla, dan mengimami sholat untuk bersama sahabat-sahabat beliau. Waqal, hingga beliau dawuh, innahu la waqtuha. Inilah waktu sholat isya. Laula an asyukka ala ummati, kalau misalnya umatku enggak diberatkan dengan beban semacam ini. Maka tadi dinyatakan dalam hadis yang berikutnya tadi, yang kedua ya Pak ya, bahwa Nabi SAW terkadang menyegerakan waktu sholat isya di saat sahabat sudah kumpul ke semuanya, dan kapan mengakhiri waktu sholat isya saat sahabat lagi lelet ke semuanya. Dalam poin ini Nabi SAW sempat sholat di sepertiga malam terakhir atau awal akhirnya, hingga kemudian sholat bersama kalian sahabatnya, dan beliau menyatakan inilah waktu yang paling utama, lau an asyukka ala ummati, kalau umatku tidak keberatan. Faedah di sini Bapak Ibu muliakan, pertama, istihbabu ta'khir salat isya ila amatil lail. Dianjurkan untuk mengakhirkan waktu salat isya hingga mayoritas malam itu mulai hilang. Artinya sepertiga malam yang pertama. Dan ini adalah waktu mukhtar, waktu yang terbaik. Tapi lihat jamaah, bukan artinya kita main dewe Pak. Wis engko ae salatku gak ada jamaah. Lah toh aku salat gak melok jamaah, engko udah akhir malam, aku lebih suka di sana. Ngapunten Pak, salat jamaah lebih utama. Poin yang kedua, istihbabu mura'ati halatil makmumin. Disunahkan untuk melihat keadaan para makmum, bukan karepe dhewe. Wa adamul masyaqqati alaihim fil intidhar wa tadwili shalat. Dan dilarang untuk memberikan masyaqqah, kesulitan untuk para makmum dengan menunggu lama. Ngapunten Pak, nunggu itu enak enggak kira-kira? Contoh kecil Pak, sampean antri dokter, kontrol misalnya gitu. Jam masuk kontrol atau periksa dokter jam 8 pagi. Dokter teko jam setengah 1 awan. Enak enggak kira-kira ngenteni ini? Kedap-kedip dulunan HP blenger. Maca Quran pegel, turu diseneni bojo, kan ngono istilahnya Pak. Ini banyak dari para orang tua yang kami lihat sendiri mengalami masa kontrol-kontrol tersebut Pak. Di antara bapak-bapak, kadang mereka baca HP, kemudian lagi baca Quran, capek yang merem, disenggol bojo nih, cok turu. Kan bingung juga kan. Nah ini diantaranya Pak, wadab masyaqqati alaihim fil intidhar. Tidak menanamkan sifat masyaqqah, kesulitan bagi para makmum dengan menunggu lama. Termasuk imam, ojo suwe-suwe ndekem nang jero omah. Teman-teman ada imam Pak, kondisi di tangan saya nggak akan keluar sampai orang-orang ini tahu saya, hingga didirikan iqomat. Dinteni sawen sampai ngantuk jamaah nih. Dalam poin ini dilarang bagi para imam memberikan masyaqqah, kesulitan. Wa tadwili sholat, wis nunggune suwe, sholatnya juga suwe tuh wawa. Ini mirip kisahnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu saat ngimami kaumnya. Sholat isya bersama Nabi SAW. Hingga pulang ke kaumnya, ngimami sholat lagi, panjang lagi juga. Kaumnya nunggu sebetulnya beliau ini, radhiyallahu anhu. Ngenteni ndang teko, gak teko-teko sing suwe nih, hingga kemudian datang, tapi ngimami suwe juga. Kalau sahabat juga belengerian Pak, suwe sholati, wis ngarik ngantuk, kan ngoten. Yang ketiga, fi dalilun lil qaidati syar'iyyah. Di sini ada dalil kaidah syar'iyyah yang menyatakan darul mafasid muqaddam ala jabil masalih.
Menolak mudarat yang lebih besar diutamakan dari mengambil maslahat. Apa maslahatnya? Mengambil waktu yang terbaik. Darurnya bagaimana mudaratnya? Mudaratnya orang-orang ngenteni kesuwen. Wis kesuwen, nunggu suwe, kemudian sholatnya ya suwe, akhirnya tadi mudarat. Apa mudaratnya, Pak? Muncul rasa ghil. Apa itu ghil? Gish, mangkel. Awaten Pak, sampe dimami uang. Mocone gak enak, suwe nyaman gak sampean kira-kira? Alif lam mim. Wis ngleyok, fales, gak enak blas. Alif lam mim pisan. Mari ngono apa kira-kira? Dalikal kitab atau Allahu la ilah. Bingung deh, alif lam mim. Dibalen meneh alif lam mim. Loh, apa gak mari-mari iki? Dalam poin ini beliau ingatkan bahwasanya utamakan mengambil yang namanya mafsadat terbesar itu hilangkan daripada mengambil manfaat yang sedikit. Yang keempat di antara poin ini, Pak, jawazu amal al-mufassal ahyanan di baina hikmatin nas. Dianjurkan pula untuk menjelaskan secara tafsil bagi para manusia untuk memahami hikmahnya di sini. Yang kelima, rahmatun Nabi alaihi salatu wasallam wa talabahu aisal umurani takhfifan alal ummati wa tashilan fi amalihim. Rahmatnya Nabi alaihi salatu wasallam Nabi kepada kalangan sahabatnya untuk memberikan keringanan kalangan sahabatnya dan memberikan mereka dalam sholatnya. Hingga beliau menyatakan, innama bu'ithtum muyassirin. Kalian nanti diutus menjelaskan agama ini untuk mempermudah kalangan kaum muslimin, walam tub'atu mu'assirin, dan kan tidak diutus untuk menyulitkan kaum muslimin. Ini poin tentang hadis yang ke 131, hadis yang keempat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Setelah masuk hadis yang kelima atau hadis yang ke-132 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi wasallam dawuh satu kalimat ini, idza istaddal harru, ketika mulai panasnya luar biasa, mulai muncul panas yang luar biasa, fabridu bis sholati, maka dinginkan dengan sholat kalian. Ngapunten Pak, nanti saya jelaskan makna kali di sini. Wa inna syiddatal har, karena panasnya cuaca semacam ini, min fayhi jahannam, di antara bagian dari nafas api jahannam. Lho kok iso sampai nang ngene donya? Ini akan saya jelaskan nantinya. Abradu atau abridu dalam kalimat ini bimakna artinya adkhilu fi sholati dhuhri fi waqtil bardi. Beliau menyatakan dalam kalimat ini, kalau panas menyengat, maka masukkan sholat zuhur kalian di waktu yang agak dinginan. Artinya baknya akhiruha hatta yabdurul jaw. Akhirkan waktu zuhur kalian sampai agak dingin sidik. Dalam artian, Pak, banyak di desa-desa atau kawasan-kawasan yang sangat panas, contoh di Afrika atau di Hijaz dan lain sebagainya, itu panasnya menyengat. Saya mau tanya, Pak, Bapak selama di Makkahul Mukarramah, sholat zuhur itu jam berapa sih di sana adzannya itu? 12? Setengah 12? Halo? Selama Bapak di Makkahul Mukarramah, sholat zuhur itu jam berapa sih adzannya? 11? Setengah 1, jam 1, Pak. Sholat asarnya bagaimana? Setengah 4. Cukup pendek di sana itu waktunya. Kenapa kok diakhir waktu sholat zuhurnya? Panas soalnya. Ini di antara sunnah Nabi SAW, akhirkan waktu zuhur. Kalau panas menyengat, sampai masuk agak dingin dikit, baru kemudian masuk sholat zuhur di sini. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-123 ini, yang 132 ini. Yang pertama, istihbabul ibradi fi sholati dhuhri ayyama syiddatil har. Dianjurkan untuk menunggu waktu sholat zuhur sampai dingin dikit. Ini posisi di saat posisi cuaca panas menyengat. Wa dzalika bi an ta'akhkhura an awali waqtiha ila an takhifa syiddatal hararati. Beliau menyatakan di sini, ini di antara poin
untuk mengakhirkan dikit waktu sholat zuhur dari awal waktunya sampai agak ringan panasnya hingga muncul dinginnya dikit-dikit. Wastihbabul ibrati wa madhabu a'immati arba wa jumhur ulama. Dan poin menunggu waktu hingga agak dingin dikit ini pendapat jumhur para ulama dan para imam yang 4 kesemuanya. Yang kedua, poin yang kedua, faedah di sini pula, al-hikmatu fi hadza rahatul musallin. Hikmah menunggu hingga sampai agak dingin dikit adalah agar orang-orang sholat bisa nyaman atau nyenyak? Nyaman, bukan nyenyak. Wata'diduha bi jawi murihin bi ba'idin amma yashghulu qalbul musalli anis sholat. Tujuan ini pula saat cuaca itu mulai agak nyaman hingga menjauhkan hati para orang-orang yang sholat dari pikiran sholatnya karena kepanasan. Di saat panas, ia sholat nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman. Zaman dahulu kala, suasana di sana tidak ada atap masjid hingga mata langsung menyengat pada kepala-kepala mereka kesemuanya. Dalam poin inilah Nabi SAW menganjurkan untuk mengakhirkan waktu sholat zuhur biar agak dingin sedikit. Tujuannya apa? Agar muncul kenyamanan dalam hati orang-orang yang sholat ketika ia sholatnya. Tidak bingung menunggu waktu sholat, kapan ruku'e, kapan tuntasi. Karena apa diantaranya Pak? Inti dari sholat adalah kekhusyuan ketika orang itu sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, kaitan masalah panasnya neraka jahanam, Pak. Sama posidatul hari, wa nafasun min jahannam. Sebab panasnya cuaca, kata Nabi SAW, ini adalah karena di antara nafasnya api jahanam. Ya, dan Allah Ta'ala bifathihi, di mana Allah izinkan untuk membuka panasnya neraka jahanam tersebut. Di antaranya Pak, ada satu hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW dawuh satu kalimat ini, beliau menyatakan, istakat naru ila rabbiha. Neraka sempat sambat kepada Rabbul Alamin. Kepada siapa Rabbul Alamin itu Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum neraka sambat, boleh nggak sambat kira-kira? Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Neraka sambat, Nabi mengisahkan kepada siapa sambat? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat, sambatnya neraka bilang gini, ya Rabb, wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akala ba'di ba'do. Saya itu neraka, saya punya bagian tubuh yang makan satu sama lain. Beliau menyatakan, neraka menyatakan, kok beliau sampai? Neraka menyatakan, ya Rabb, akala ba'di ba'do. Di antara bagian tubuh saya, bagian saya ini makan satu bagian yang lainnya pula, satu sama makan satu sama lain. Fa'dzan li binafasain. Saya minta izin 2 nafas, 2 masa. Neraka minta izin pada Allah SWT 2 masa. Nafsin fi syita, nafas di saat waktu syita. Apa itu syita, Pak? Musim syita wa shaif, musim panas. Saya minta nafas waktu musim panas. Wa nafasin fi shaif, dan nafas waktu shaif, waktu musim dingin. Bahwa asyadu ma tajiduna minal har. Itulah poin saat kalian mendapatkan panasnya di saat waktu syita, nafas waktu posisi panas-panasnya neraka. Wa asyaddu ma tajiduna minaz zahra ini, dan waktu di saat musim kalian temukan waktu-waktu dinginnya nafasnya neraka. Tapi kita mungkiri Pak, di kawasan masyarakat yang panas, di Hijaz misalnya, kalau panas Pak, sampai 50 sekian derajat. Termasuk di Alaska, Alaska, berarti Kansas atau Afrika. Itu kalau ada panasnya 50 derajat lebih Pak di atas. Dan kalau ada dingin, sampai angka 5 derajat hingga minus angka 1 derajat. Kalau ada dingin. Sempat, kalau Bapak Ibu pingin umroh nyaman Pak Ibu ya, cari musim-musim dingin. Bulan apa itu kira-kira? Februari. Desember, Januari, Februari. 3 bulan ini, musim dingin. Bapak kalau di sana Pak, kalau di hotel, antara nyalakan AC dengan buka jendela adem di kira-kira.
antara nyalakan AC dengan buka jendela ada di kira-kira? Ada buka jendela. Inilah kata beliau alaihi salatu wassalam, neraka ngomong, ya Rab, aku minta 2 nafas, 2 kesempatan. Nafas saat panas, nafas saat dingin. Ibaratnya gini Pak, air sama api itu makan satu sama lain. Betul apa ya? Api bisa menghabiskan air dengan panasnya. Sama kebalikannya pula, air bisa menghabiskan api dengan dinginnya. Hingga Nabi menyatakan di sini, di antaranya beliau menyatakan bahwa asyaddu matajidna fil har. Itulah di antara gambaran saat musim panas, itulah panasnya neraka jahanam yang sampai di negeri kita di bumi ini. Dan juga ketika masa musim dingin, sampai negeri kita itu di antara dinginnya api jahanam. Loh kok bisa itu kita percaya Pak? Ini akhbar ghaibiyah. Akhbar atau khabar dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang perkara yang gaib yang wajib untuk umat Islam mengimani. Masuk akal nggak masuk akal, selama itu sahih wajib untuk mengimani. Sama masuk poin pada hadis yang 133, hadis yang ke-6, istihbabul isbahi wal isfari bi sholatil fajri. Dianjurkan untuk mengawali waktu sholat subuh atau mengawankan atau isfar itu menguningkan waktu sholat subuh. Ini saya jelaskan pelan-pelan Pak. Dari Rafi' ibn Khadij, dari sahabat yang sama tadi, yang menceritakan radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh satu kalimat ini. Asbihu bis subhi. Awalkanlah subuh di waktu subuhnya, fa innahu a'damul ujurikum. Waktu itulah awal subuh di antara pahala yang besar untuk kalian kesemuanya. Saya pahamkan dulu. Kalimat asbihu ini para ulama menerjemahkan bermakna atilu sholatas subhi bi qiraatiha aw wa qiraatuha. Atilu sholatas subhi wa qiraataha. Para ulama menyatakan mana asbihu ini panjangkanlah sholat subuh kalian dengan memanjangkan bacaannya. Inilah di antara keutamaan memilih imam-imam terbaik ketika sholat subuh. Sholat subuh istimewanya banyak. Di antaranya apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Itu sholat subuh dipersaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pilih imam terbaik. Anak-anak yang terbaik dari yang kita miliki. Yang punya bacaan yang sangat jelas. Fasahahnya jelas, tajwidnya jelas, suaranya cari yang enak. Bukan yang monoton. Tahu bacaan monoton, Pak? Tahu bacaan monoton? Delejer itu apa? Datar bacaannya. Jangan seperti ini. Cari bacaan yang enak. Cari imam yang enak. Apakah wajib panjang? Tidak wajib panjang. Nanti kalau Bapak Ibu membaca dalam sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam min tahlil dari takbir ila taslim ke anak kataraha, tulisan Syekh Albani rahimahullah taala, di sana ada kisah Nabi sempat batuk dan tidak memperpanjang bacaan sholat subuhnya. Membaca apa kira-kira? Mu'awwidhatain. Yang belum baca mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu kalau imamnya batuk, nggak usah maksa. Tapi kalau misalnya tidak batuk dan sehat walafiat, pilihkan imam-imam yang terbaik dengan bacaan sholat subuhnya. Pun misalnya ada di antara jamaah geremeng kok bahwa sholat itu disunahkan, memang dianjurkan. Pun misalnya di antara jamaah tidak kuat berdiri, boleh untuk sholat dengan cara duduk bagi para jamaah yang telah sempat punya udur seperti saya saat ini. Nek panjang nggak kuat duduk. Kalau nggak bisa duduk, udah apa adanya. Kalau yang bisa berdiri dengan cara bersangga atau pakai pegangan itu aja sudah. Ini Bapak yang muliakan, termasuk ada satu riwayat di sini. Sempat Nabi dawuh pula dalam riwayat lain, asfiru bil fajri. Dalam artian sholatlah subuh atau sholat fajar hingga saat matahari muncul menguning cahayanya. Itu belum matahari munculnya maksudnya. Hingga muncul cahaya matahari yang kuning. Fa innahu a'damu lil ajri. Dengan sholat yang panjang tersebut, dari waktu hulas, waktu gelapnya,
sampai muncul cahaya, ini besar untuk pahala bagi kalian kesemuanya. Ini tentang masalah faidah salat subuh. Hadis ini Pak derajatnya sahih, innahu mutawatir, bahkan Imam Syuuti menyatakan hadis ini mutawatir. Kesepakatan ulama kaum muslimin tentang disunahkan salat subuh dengan berpanjang bacaannya agar semakin panjang di waktu malamnya gelap gulita, waktu awal subuhnya hingga kemudian muncul cahaya, hingga orang-orang tahu siapa depan, belakang, dan kiri kanannya mereka semuanya. Faedah hadis ini Bapak yang muliakan, yang pertama, istihbabu itolatil qiraati fi salatis subhi. Dianjurkan untuk memperpanjang salat subuh dengan panjangnya bacaan. Bihaitsu yadkhulu fi sholati fi awal waqtiha. Contohnya di sini awal waktu mulai salat. Wala yakhruju ila waktu asfar, dan tidak selesai salat hingga muncul cahaya. Bukan muncul materi, berarti muncul cahaya. Kama jaa fi ba'd riwayat hadal hadits asbir bis-subhi. Benar dalam menyatakan bahwasanya salat subuhlah kalian hingga muncul cahaya kuning untuk kalian kesemuanya. Dan juga sahabat dari Nabi alaihi salatu wasallam telah tetap dari Nabi alaihi salatu wasallam, Anahu sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi alaihi salatu wasallam, kana yaqra'u bisitin in qasura. Nabi salat subuh membaca 60 ayat kalau beliau ringkas. Dalam artian salat subuh lihat kondisi. Terkadang beliau meringkasnya dengan 60 ayat wal mi'atu idza atala, dan baca 100 ayat ketika dipanjang oleh beliau dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari pula. Yang kedua, di antara pendapat dalam faidah hadis ini, fasana isbahu bi sholati bi italatil qiraah, kami kata beliau penulis dalam syarah hadis dan syarah kitab ini menyatakan, kami terjemahkan tentang isbah ini dengan membanyakan bacaan dari salat subuhnya dengan berkata Nabi dan masa waktu bolas tadi. Yang ketiga, sholatul fajri fi awal waqtiha wa itolatul qiraati fiha wa madhab jumhur ulama minhum aimatul salasa. Salat subuh di waktu hulas, di waktu gelapnya sampai dipanjangkan hingga muncul cahaya tersebut adalah madhab jumhur ulama, mayoritas para ulama, termasuk imam yang 3. Siapa di antaranya? Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa amal Hanifiyata, untuk kalangan Hanifiyah menyatakan bahwasanya mereka menganjurkan untuk mengakhirkan waktu sholat subuh hingga mulai muncul cahaya-cahaya kuning, bukan waktu hulasnya. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya masuk. Ada pertanyaan? Saya masuk pada hadis yang 134 atau yang ke-7 dari bab ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdawuh satu kalimat ini, qal man adraka minas subhi raka'atan. Barang siapa di antara kalian mendapatkan salat subuh rakaatnya, yaitu satu rakaatnya, qabla an tatlu'a syamsu, sebelum matahari muncul, faqad adraka subha, maka orang semacam ini dapat bagian salat subuh di waktunya. Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu, dan beliau menyatakan barang siapa di antara kalian mendapatkan rakaat di waktu salat asar, satu rakaat waktu salat asar sebelum an taghruba syamsu, sebelum matahari tenggelam, faqad adraka asra, maka orang semacam ini dapat waktu asar di waktunya. Dan beliau menyatakan bahwasanya man adraka minas subhi sajdatan, barang siapa di antara kalian dapatkan subuh satu sujud, dalam arti itu kumpulan dari berihram, rukuk, i'tidal hingga sujudnya, satu rakaat. Qabla an tatlu'a syamsu, sebelum matahari itu muncul, faqad adraka subhu, maka orang semacam ini dapat bagian salat subuh di waktunya. Wa man adraka sajadatan minal asri, pada di antara kalian dapat satu sujud, paket sujud dari takbiratul ihram, rukuk, i'tidal hingga sujudnya sebelum matahari tenggelam di waktu asar, maka orang semacam ini pula dapat waktu asar di waktunya dia. Faedah di sini Pak Ibnu menyatakan, yang pertama, al haditsu yadullu ala imtidad waktu subhi ila tulu'i syamsi, penjelasan akhir waktu salat subuh hingga munculnya matahari. Yang kedua di antaranya pula, wa yadullu ala imtidad waktu asri ila ghurubi syamsi, akhir salat asar setelah matahari itu tenggelam.
Wa yadullu ala ana idraka raka'atan min as-salati subhi qabla tulul syamsi yu'tabar idrakan li sholati fi waqtiha. Bahwasanya mendapatkan satu rakaat di salat subuh tersebut sebelum matahari munculnya, ini dianggap ia dapat waktu sholat tersebut di awal waktunya pula atau bagian dari waktu sholat subuh tersebut. Yang keempat, ini pun sama masalah waktu sholat asar. Selama dapat satu rakaat, paket rakaat tersebut, maka dianggap dia telah tunaikan sholat asar pada waktunya, walaupun terlambat. Ini bagi ashabul a'dar, bagi orang-orang dapat udzur di sini. Yang berikutnya pula, faedah di sini pula, takhir sholatul asri ila isfirari syamsi la yajuz. Mengakhirkan waktu sholat asar hingga matahari menguning itu tidak boleh sebetulnya. Di an hadzal waktu daruratun nuhya anis sholati fihi. Waktu ini waktu darurat untuk orang-orang yang kena udzur di sana, yaitu orang-orang sakit, wanita yang sholat atau yang dalam keadaan nifas, telah tuntas nifasnya. Dalam Sahih Muslim menyatakan bahasanya dari Aqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang menyatakan bahasanya salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Aqbah bin menyatakan bahasanya 3 waktu tempat atau 3 waktu yang Nabi alaihi wasallam melarang kami an nusalliya fihinna untuk kami sholat di sana. Di antaranya beliau menyatakan wahina tadayyafa syamsu li ghurubi hatta taghruba. Beliau menyatakan saat matahari itu menamu sampai jelang tenggelamnya dan hingga tenggelam matahari tersebut. Inilah waktu-waktu yang Allah haramkan untuk sholat di sana. Ada pertanyaan Pak Ibu? Ada pertanyaan? Cukup? Insya Allah Ta'ala bulan depan kita masuk hadis yang ke-135 dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang bayan syai'i min awqatin nahyi anis sholat, tentang bayan penjelasan dari beliau alaihi salatu wasallam tentang waktu untuk mendirikan sholat di sana. Wallahu ta'ala sabda dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun maafkan aku qouli hada subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.